Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pemerintah Indonesia bersama pemerintahan Jepang terus memperkuat kerjasama di bidang industri otomotif. Realisasi kerjasama ini dilanjutkan dengan pemberian hibah berupa 2 set alat peraga bottle cap dan seperangkat peralatan pendukung IT berbentuk server dan laptop dengan total sebanyak 50 unit. Pemerintah Indonesia bersama pemerintahan Jepang terus memperkuat kerjasama di industri otomotif untuk memacu daya saing dan inovasi industri otomotif tanah air agar semakin kompetitif di kancah internasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan berdasarkan peta jalan Indonesia Making 4.0, industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas pengembangan untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2020. Guna mencapai sasaran tersebut diperlukan ketersediaan SDM terampil dan andal. Terlebih Indonesia memiliki potensi besar dengan ditopang sebanyak 21 industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan nilai investasi sebesar 71,35 triliun rupiah untuk kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebesar 38.000 orang serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. The government of Japan has collaborated with Indonesian government in a program to strengthen the supply chain system for Tier 2 and Tier 3, supporting industries in the automotive industry, as well as its industrial human resource development program through collaboration with Industrial Human Resources Development Agency. This event today is an example of such collaboration. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent tentang pengembangan pendidikan terkait land manufacturing pada Maret 2019 lalu. Kolaborasi ini dilanjutkan dengan dilaksanakan Simposium Jepang di Indonesia terkait SDM industri pada Desember 2019. Sedangkan untuk tahun ini realisasi kerjasama dilanjutkan dengan pemberian hibah berupa 2 set alat peraga bottle cap dan seperangkat peralatan pendukung IT berbentuk server dan laptop dengan total sebanyak 50 unit. Jakarta, Ade Firmansyah, Adex Channel. Potensi ekonomi syariah nasional diyakini bisa menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional. Pengembangan produk makanan halal hingga fashion muslim diperkirakan memiliki kontribusi signifikan dalam pemulihan ekonomi ke depan. Bank Indonesia meyakini potensi ekonomi syariah diyakini mampu menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Pejuwono, pengembangan produk makanan halal dan fashion muslim dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi. Hal tersebut tercermin dalam Global Islamic Economic Indicator yang mencatat industri makanan halal Indonesia berada di peringkat keempat dunia. Potensinya pun cukup besar, di mana pangsa makanan halal Indonesia mencapai 13% dari kebutuhan global. Doni memastikan dalam mengembangkan industri halal, Bank Indonesia menggunakan pendekatan komprehensif, yakni melalui pengembangan ekosistem halal value chain. Namun peran pemerintah dan komunitas organisasi muslim lainnya juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan produk halal. Pangsa makanan halal Indonesia mencapai 13% dari pasar global. Nah ini tadi disampaikan Pak Rahmat Global merupakan suatu peluang ya buat kita ya, karena tadi beliau mengatakan di Rusia belum ada produk Indonesia. Jadi ini mungkin diversifikasi tujuan halal produk kita bisa kita perluas nantinya ke depan. Karena memang ekspor makanan halal Indonesia di triwulan 1 2021 itu sebenarnya sudah mencapai 10,34 miliar US dollar. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, sepanjang kuartal pertama, ekonomi syariah tumbuh positif 1% dibanding perekonomian nasional yang masih ada di zona kontraksi. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pengembangan ekonomi syariah melalui basis produk industri kecil dan menengah harus didukung banyak pihak. Perhimpunan Pengusaha Muda Muslim Nasional atau Permunas mengakui kapasitas pengembangan produk halal di Indonesia perlu ditingkatkan. Ketua Permunas Mulyadi Siregar menyambut baik kebijakan pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia
yang telah memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal belum lama ini. Apalagi keputusan tersebut sebelumnya telah diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Menurut Mulyadi, bagi pengusaha mikro kecil, kebijakan tersebut tentu akan sangat membantu pengelolaan kos produksi ke depannya. Namun pihaknya berharap kemudahan tersebut dapat ditingkatkan. Sisi pengusaha kan efisiensi kos lebih baik. Jadi menurut saya jangka waktu sertifikasi 2-4 ya sangat membantu dari sisi kos atau biaya ya. Dan kita setuju. Pengusaha kan terklasifikasi ya, ada yang pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Menurut saya untuk mikro atau kecil, biaya sertifikasi ya cukup signifikan. Kalau kita bicara pengusaha besar tentu tidak. Jadi ya kalau ada bantuan dari pemerintah untuk pengusaha kecil. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Rencana pemerintah menggandeng fintech dalam menyalurkan bantuan sosial di masa pandemi dikritisi oleh sejumlah warga. Pasalnya kalangan menengah bawah dinilai tidak memahami mekanisme penggunaan fintech. Meski demikian, warga juga menyambut baik wacana tersebut sebagai inovasi untuk mencegah korupsi dana bansos yang kerap terjadi di Indonesia. Penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan fintech ini merupakan suatu inovasi yang bagus karena dapat membantu kinerja pemerintah dalam pengawasan maupun pengendalian aliran dana bantuan sosial dengan tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, karena masih banyak didapati nih khususnya di wilayah saya di Kota Bekasi, itu masih banyak masyarakat yang memang dipotong bantuan sosialnya dari pihak RT dan juga RW. Kalau menurut saya sih nggak masalah gitu, asal ada lembaga hukum yang ikut serta dalam pembagian bantuan melalui aplikasi fintech. Kalau menurut saya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, keuntungannya ya lebih memudahkan aja gitu kalau misalkan dana bantuan itu turun dari pemerintah terus masuk ke toko kita atau ke yang lain, kita lebih mudah mencairkannya, bisa kita terapkan. Ya, rencana pemerintah yang akan menyalurkan bansos melalui fintech dinilai akan menyulitkan masyarakat kelas menengah bawah. Bansos melalui fintech juga dinilai tidak memberi multiplier effect bagi ekonomi masyarakat. Lantaran dana bansos hanya bisa digunakan untuk merchant yang ada dalam aplikasi fintech. Pengamat digital Indef, Naulil Huda mengkritisi rencana pemerintah yang akan menyalurkan bansos melalui fintech. Huda mengatakan banyaknya masyarakat yang belum mengakses dompet digital. Hal tersebut akan menjadi kendala jika skema tersebut dilakukan. Huda menilai bansos melalui fintech tidak memberi multiplier effect bagi ekonomi masyarakat bawah karena masyarakat hanya bisa menggunakan dananya ke merchant yang ada dalam aplikasi fintech. Huda menambahkan penyaluran bansos langsung tunai ke masyarakat justru lebih bisa menggerakkan ekonomi karena masyarakat bisa menggunakan uangnya langsung untuk berbelanja di toko-toko kelontong maupun pasar tradisional. Huda juga mengkhawatirkan jika skema tersebut hanya menguntungkan bagi pelaku fintech dan retail besar yang terintegrasi dengan fintech. Penyaluran bansos melalui dompet digital tidak akan mempunyai multiplier yang besar dibandingkan dengan penyaluran bansos melalui uang tunai. Nah, ini disebabkan karena kalau kita lihat di lapangan masih relatif sedikit warung-warung yang menerima pembayaran secara digital. Artinya, ketika orang tersebut menerima bantuan sosial melalui dompet digital, mereka hanya bisa membelanjakannya kepada merchant-merchant yang sudah terintegrasi dengan dompet digital tersebut. Ini akan menjadi PR juga ketika bantuan-bantuan sosial ini dia dinikmatin oleh para retailer besar dibandingkan dengan masyarakat ataupun pemilik warung kelontong. Seperti diketahui, Kementerian Sosial berencana menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan finansial berbasis teknologi atau fintech untuk membuat aplikasi terkait penyaluran bansos guna mencegah terjadinya korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya. Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Polisi tangkap penjual sertifikat vaksin palsu. Informasinya usai pariwara.